kendaraan sedan Audi 8 atau Audi 6 itu bukan rombongan dari Fatwa. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswi Selvi Amalia di Cianjur, Jawa Barat masih jadi sorotan. Meski polisi sudah menetapkan sopir Audi sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi dan rekaman 7 CCTV, polisi juga membantah bahwa mobil Audi bukan rombongan Fatwa. Namun, ini berbanding terbalik dengan pernyataan salah satu penumpang mobil Audi, yakni Nur, yang mengaku sebagai istri polisi Kompol D. Nur bahkan menyebut sudah mendapatkan izin dari sang suami Kompol D masuk ke dalam iring-iringan Polda Metro Jaya menuju TKP pembunuhan berantai Wawon CS. Itu mobil siapa? Itu mobil milik suami saya. Suami. Suaminya itu polisi juga? Iya. Yang ikut rombongan juga? Emang sudah janjian ke situ? Iya, udah janjian. Mulai janjiannya dari mana? Saya nyusul dari Jakarta menuju Puncak Honan. Terus teleponan, terus suami saya lagi nyusul. Kan pertama ketemu di tempat makan Alam Sunda. Saya telepon suami saya bilang, ini saya udah nyampe sini, kamu makan di sini ya gitu. Iya. Lalu setelah gak lama dari situ suami saya iring-iringan. Setelah iring-iringan, saya teleponan sama suami saya kan, ikut ya, iya ikut, ya udah nggak apa-apa Bi, tutup jendelanya gitu kan, ya udah, akhirnya saya ikut iring-iringan di belakang gitu. Nah, kalau Atas izin suami saya. Setelah pengakuan Nur ini, belakangan diketahui Kompol D telah dipatsuskan atau ditempatkan khusus karena diduga melanggar kode etik Polri. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kompol D yaitu terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa menurunkan citra Polri. Pasal 5 ayat 1 huruf B dan etika kepribadian berupa melakukan perbuatan perselingkuhan pada pasal 13 huruf F. Kini, sang sopir mobil Audi yang diduga menabrak korban Selvi Amanda pun sudah ditahan dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Soal kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat ini kita akan bahas bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang, Pak Sugeng. Selamat sore, Mas Ibrahim. Salam sehat. Baik. Pak Sugeng, apa yang Anda soroti dari kasus tewasnya mahasiswi di Cianjur ini begitu alot ya? Ada tersangka tapi keluarga minta keterbukaan dari polisi. Kalau kasus laka lantasnya ya, saya rasa akan terungkap dengan baik ya. Karena kasus ini kan baru awalan ya, sudah ditetapkan tersangka begitu. Kemudian yang terjadi itu adalah baru pada perbedaan pandangan. Kalau dari keluarga korban menyatakan adanya pelaku lain, ya adanya pelaku lain yaitu mobil Kijang katanya. Tapi dari polisi sudah menetapkan SG sebagai supir daripada Audi A8 sebagai pelaku. Ini tidak sulit pembuktiannya, tinggal akan memeriksa alat-alat bukti seperti CCTV, saksi-saksi, ini akan mudah ya. Baik. Jadi tidak seperti kasus yang mahasiswa UI ya, kasus mahasiswa UI. Nah, dalam kasus di Cianjur ini ada perkara ikutannya nih ya. Perkara ikutannya yaitu terkait sialnya, saya bilang sial ini ya. Kompol D yang begitu ceroboh, begitu arogan ya, kalau menurut saya, dan percaya diri mengikut sertakan seorang wanita yang mengaku sebagai istrinya, ya, yang ternyata menjadi petaka buat dia juga, buat Kompol D. Pak Sugeng, selain bahas soal masuknya mobil di luar pengawalan, masuk ke iring-iringan, kita juga bahas soal laka lantasnya dulu. Jadi bisa berhenti di satu tersangka kalau Anda lihat, atau harus diungkap pada tersangka lain? Kalau laka lantas itu kan
sebab kematiannya kalau dia hanya tertabrak atau terlindas oleh mobil Audi ya tidak ada tersangka lain, gitu ya. Kecuali bisa dibuktikan melalui CCTV setelah terlindas mobil Audi ada lagi mobil lain yang melanggar. Nah ini perlu pembuktian. Karena kami tim liputan Kompas TV sempat juga mewawancarai warga sekitar, ada yang menyebut mobil Audi melewat setelah kecelakaan. Terus sopir juga bilang pernah dicek sama warga soal kondisi bodi mobilnya. Karena kan ceper itu secara logika mungkin akan terasa ketika menabrak sesuatu, Pak Sugeng. Keterangan itu nanti kita serahkan pada polisi ya. Polisi kan memiliki satu teknis pembuktian ya, mekanisme pembuktian yang bisa menunjuk. Kalau sudah menetapkan supir SG sebagai tersangka, kemudian menyita mobil, itu artinya sudah cukup bukti. Ada minimal 2 alat bukti, ya, 2 alat bukti yang menunjukkan SG yang menabrak, gitu ya. Kalau yang soal mobil Kijang, soal yang lain, ini harus ada masukan pembuktian dari pihak yang melihat, saksi-saksi. Kalau ada ya pasti akan di cross check karena saya lihat polisi tidak mau juga kejadian lagi kasus yang di mana di UI ya. Baik. Gitu. Soal tadi masuk iring-iringan, soal Kompol D juga yang Anda singgung itu harus sampai mana kasus ini ditegakkan? Nah begini ya, ini Kompol D ini saya bilang tadi ceroboh, arogan, percaya diri dalam arti dia itu melakukan pelanggaran tetapi dia lakukan secara terbuka, mungkin di teman-temannya tahu ya, karena itu kan rombongan polisi. Jadi di dalam hal iring-iringan mobil kepolisian, berdasarkan undang-undang lalu lintas, iring-iringan petugas polisi yang mempunyai tugas khusus memang diprioritaskan ya, sebagai kendaraan yang diprioritaskan di jalan raya. Tetapi tidak termasuk mobil pribadi yang bukan daripada bagian dari iring-iringan petugas. Kan iring-iringan tersebut kan akan meninjau lokasi kasus Wawon ya. Nah ini tidak boleh. Ini jenis pelanggarannya apa Pak Sugeng? Ringan, sedang atau bagaimana etiknya Pak Sugeng nih? Berat dia itu, termasuk pelanggaran berat. Karena sampai dipasuskan juga itu? Iya, pelanggaran berat itu ya. Karena pelanggaran berselingkuh, kemudian memiliki istri tanpa satu mekanisme hukum yang dibenarkan, itu sudah masuk pelanggaran berat. Seperti dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada 2 pelanggaran kode etik yang dilakukan. Setidak-tidaknya 1 pelanggaran terhadap etika kelembagaan, tidak bisa menjaga nama baik Polri. 2 pelanggaran etika pribadi, yaitu berselingkuh. Ada lagi pelanggaran lain ya, kalau ini berselingkuh itu ada ketentuan dalam KUH pidana pasal 284 itu overspelt ya, atau perzinahan ya. Itu tindak pidana ya. Kalau ini kendaraannya perlu ditelusuri nggak kepemilikan? Harus. Nah ini begini ya, IPW sering mendapatkan pengaduan, beberapa kali mendapat pengaduan. Nah harus dicek terkait ini miliknya Kompol D atau barang sitaan. Ya, beberapa kali IPW mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa mobilnya yang disita oleh polisi itu kemudian digunakan oleh polisi. Padahal itu barang sitaan. Nah ini harus dicek ini barang sitaan atau bukan. Kalau mobil ini miliknya Kompol D, harus didalami lagi. Kompol D itu kalau Kompol gajinya itu paling dengan tunjangan itu ya 10 juta, 15 juta ya dengan tunjangan. Tapi punya mobil Audi ya harus diperiksa lagi. Itu jadi tanda tanya juga Pak Sugeng ya? Betul. Baik. Ya. Kalau ini kehadiran penumpang tadi yang perempuan artinya harus diperiksa lagi untuk bisa mengungkap kasus utama dan kasus yang ikutannya tadi Pak Sugeng. Sudah mengaku, kan dia mengaku sebagai istri. Walaupun kepolisian membantah bahwa itu adalah teman dekat,
ini kan soal dua perspektif yang berbeda. Kalau perempuan tersebut mengaku sebagai istri, menurut saya sudah benar, mungkin sebagai istri siri. Tetapi kalau institusi kepolisian kan tidak mengenal namanya istri siri, karena yang terdaftar di dalam daftar resmi yang tercatat di kelembagaan kan adalah istri yang dinikahkan secara sah, dan juga anak-anak yang akan mendapatkan tunjangan secara sah dari keuangan negara dalam bentuk gaji dan tunjangan. Baik. Jadi sekali lagi soal harta kekayaan ini harus ditelusuri juga ya. Betul ya, harus didalami nih ya. Baik. Jadi begitu. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, telah menyampaikan Oke. pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.